untuk selalu mengingatkan supaya tidak tergoda, supaya tidak ikut-ikut, supaya tidak mau melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang terutama misalnya, carilah orang tuamu seperti pengganti kami yang ada di kampung ini. Ini dulu pesannya. Nah, mungkin juga Bapak Ibu yang mungkin satu usia ataupun di atas usia saya mengalami ataupun pernah menerima pesan ataupun surat dari orang tua dari kampung. Begitu juga dengan surat ini, Yakobus menulis surat ini untuk 12 suku yang ada di perantauan, mengingatkan ketika ada kesulitan, ketika ada hambatan, ketika kurang diterima oleh masyarakat sekitar, ataupun bahkan difitnah, yang mungkin menjadi suatu perasaan yang sedih, duka kepada 12 suku yang ada di perantauan. Tetapi Yakobus mengajak orang-orang Kristen untuk selalu bersukacita, sebab pengalaman pahit, ada hambatan, ada kesulitan, adalah merupakan ujian iman. Ujian iman untuk menuju kepada proses membentuk, menghindari, terutama di dalam dunia diri yang akan membuahkan hasil ketekunan. Sudah barang tentu Bapak Ibu, ketekunan adalah merupakan suatu usaha untuk bisa menghadapi, untuk bisa menghindari, untuk bisa selalu bertekun, bekerja dan berdoa. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas ketika ada ujian itu. Berarti kita akan dibentuk dengan bertekun di dalam bersyukur pada Tuhan. Surat Yakobus ini juga menuntut dan memberikan kepercayaan, terutama tanggung jawab dalam menjalani iman yang benar kepada Yesus Kristus.
Saat itu ke-12 suku yang ada di perantauan ada di tengah-tengah tekanan, ancaman oleh orang-orang Yahudi, di mana mencoba untuk mempengaruhi penguasa di daerah itu untuk mengintimidasi orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, situasi ini membuat orang Kristen seringkali menghadapi penindasan. Dan mungkin menggoyahkan iman mereka. Tetapi sekali lagi Yakobus mengingatkan bahwa pencobaan harus dianggap sebagai kebahagiaan. Sekali lagi bahwa pencobaan itu harus dianggap sebagai kebahagiaan. Yang mengingatkan akan menghasilkan satu ketekunan. Bapak Ibu, ketekunan yang dimaksud di sini bukanlah sekedar kemampuan untuk bertahan, melainkan sebagai sikap aktif untuk terus percaya dan kepercayaan Tuhan di tengah-tengah mereka ataupun di tengah-tengah keadaan mereka. Oleh sebab itu, melalui proses umat percaya tidak hanya dikuatkan untuk melalui pencobaan, tetapi akan bertumbuh di dalam karakter kepribadian mereka. Tujuannya adalah agar menjadi pribadi yang sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa baca pada ayat yang keempat tadi. Bagi banyak orang, bersukacita dalam tantangan dan godaan mungkin adalah satu hal yang mustahil yang akan kita dengar. Bagaimana mungkin orang bersukacita jika menghadapi tantangan, godaan di dalam kehidupannya? Benar, satu hal yang mustahil apabila begitu terjadi. Ada juga mungkin
Ibu, inilah yang membedakan kita, yang membedakan perspektif iman Kristen dengan cara pandang dunia. Kalau tadi ada pertanyaan, mustahil orang bisa sukacita untuk menerima godaan dan tekanan. Di dalam bacaan kita didorong untuk menghindari masalah. Kita didorong untuk tidak mau tergoda. Kita didorong untuk tidak mau tergoda. Tetapi adalah merupakan kesempatan untuk memperkuat iman kita dan melihat bahwa tantangan-tantangan itu akan dapat muncul di dalam berbagai bentuk situasi yang mungkin menguji kesetiaan kita pada Tuhan. Ketika kita berbuat baik, ketika kita mengasihi orang, ketika kita memberikan pertolongan, ada kemungkinan orang mengartikan lain. Tetapi jika kita benar-benar menolong, membantu, memberikan yang terbaik, akan membuat saudara-saudara kita, membuat sekeliling kita mengerti akan maksud dan tujuan kita yang baik itu. Dan mungkin kita akan lebih dihargai, akan lebih dihormati di dalam lingkungan kita, dan mereka tidak akan bertanya apakah yang kita lakukan itu benar-benar baik. Mereka akan bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan, bantuan yang kita berikan kepada mereka. Bapak Ibu, godaan juga tidak mengingkari iman, bahwa seringkali mengalami tantangan seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika kita memberikan kebaikan, ketika kita memberikan pertolongan, mereka bertanya. Tapi kita yakin dan percaya, jika kita berbuat seperti itu, Tuhan akan memberkati dan memberikan pengertian
situasi ataupun pekerjaan kita. Dalam dunia yang penuh dengan bohongan materialisme, kita mudah merasa berbahagia karena kita punya uang, karena kita punya sesuatu yang bisa mengangkat status sosial kita. Namun godaan seperti ini, Bapak Ibu, akan menjauhkan kita dari rasa syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita diajak untuk berserah dan menemukan hubungan yang sejati kepada Tuhan, supaya kita mampu mengatasi keinginan, mengatasi duniawi, tetapi hidup dan bersyukur. Dan kita akan menjadi pribadi yang semakin utuh dan tidak akan berkekurangan oleh berkat Tuhan. Dan seharusnya Bapak Ibu, kita tidak menganggap bahwa tantangan itu menjadi sesuatu yang melemahkan kita, melainkan harus lebih menguatkan kita. Dan ini adalah merupakan perintah untuk selalu bersukacita di dalam godaan maupun tantangan, karena di balik itu semua Tuhan akan memberikan kepastian dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, beberapa hari lagi kita akan masuk pada tahun yang baru. Setelah kita mengakhiri tahun 2024, kita akan masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2025. Ada pertanyaan untuk kita. Apakah kita sudah percaya dan yakin dan melihat tangan Tuhan untuk memberkati kita, menemani kita menjalani tahun yang baru ini? Mungkin kita bisa merenung tahun yang panjang yang kita akan jalani tahun 2025. Kita mengenal dan mengingat, terlebih juga kita harus mempersiapkan untuk menghadapi tahun yang baru yang akan kita jalani. Dalam setiap tantangan dan godaan, Tuhan membentuk kita
lebih kuat, lebih bertumbuh menuju kesempurnaan di dalamnya. Selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan mengandalkan dan kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menuntun perjalanan panjang tahun 2025. Tuhan Yesus